Jawa, awal abad ke-20. Pagi datang pelan, seperti kain tipis yang ditarik dari sawah. Kabut menggantung rendah, bau tanah basah menempel di kulit, dan suara roda pedati beradu dengan batu-batu jalan yang belum sepenuhnya jinak. Di desa-desa, hidup bergerak mengikuti musim dan perintah yang tak selalu terlihat. Perintah cuaca, perintah panen, perintah pajak, perintah administrasi. Di kota-kota kabupaten, perintah itu punya wajah, stempel, arsip, seragam, dan bahasa yang terasa asing di lidah banyak orang. Di dunia seperti itulah Supomo lahir. 22 Januari 1903. Ia anak zaman ketika Hindia Belanda bukan sekadar nama di peta, melainkan sistem yang merembes sampai ke cara orang berdiri di depan. Pejabat, cara menunduk, cara menunggu giliran, cara menyebut diri sendiri. Sistem itu rapi di atas kertas, tetapi di bawahnya berlapis-lapis. Eropa, Timur Asing, pribumi, hukum untuk satu golongan, aturan lain untuk golongan lain. Negara kolonial bekerja seperti mesin besar yang memerlukan pelumas. Catatan kelahiran, surat izin, daftar tanah, laporan polisi, keputusan pengadilan. Dan di antara roda-roda mesin itu, ada orang-orang yang belajar membaca bunyi mesin. Para juru tulis, pegawai, guru, calon ahli hukum. Mereka bukan penguasa, tetapi mereka mengerti bagaimana penguasa bekerja. Supomo tumbuh dalam suasana Jawa yang sedang berubah. Kereta api sudah menghubungkan kota-kota, pos dan telegraf mempercepat kabar. Sekolah-sekolah modern mulai membuka pintu bagi sebagian kecil anak bumi putra. Di satu sisi, ada tradisi lama. Priai, tata krama, hierarki yang halus tapi tegas. Di sisi lain, ada modernitas kolonial. Jadwal, ujian, angka-angka, disiplin kelas, dan bahasa Belanda yang menjadi tiket menuju ruang. Ruang yang sebelumnya tertutup rapat. Bagi banyak keluarga Jawa, sekolah bukan hanya tempat belajar, sekolah adalah tangga. Tangga yang licin, sempit, dan dijaga. Yang bisa naik hanya sedikit, tetapi yang berhasil naik akan melihat dunia dari ketinggian yang berbeda. Dunia kantor, dunia peraturan, dunia ketertiban yang dijanjikan negara kolonial. Ketertiban yang sering berarti, jangan mengganggu mesin. Supomo memilih jalur itu, jalur hukum, jalur yang, pada masa Hindia Belanda, bukan sekadar profesi, melainkan cara berpikir. Hukum kolonial mengajarkan bahwa masyarakat harus bisa dipetakan, diklasifikasikan, dan diatur. Ia mengajarkan bahwa konflik harus masuk ke dalam prosedur. Ia mengajarkan bahwa negara, pemerintah adalah pusat gravitasi. Dan siapapun yang ingin mengubah sesuatu, cepat atau lambat harus berhadapan dengan pusat itu. Di sekolah-sekolah hukum kolonial, pelajaran bukan hanya pasal, ada etos, ada gaya, ada keyakinan bahwa tertib administrasi adalah tanda peradaban. Di ruang kelas, meja kayu berderit, tinta hitam mengering di ujung pena, dan di papan tulis, istilah-istilah Belanda berdiri seperti pakar, rechtsstaat, bestuur, bevoegdheid, verordening. Kata-kata itu bukan sekadar kosakata. Kata-kata itu membentuk cara melihat manusia, bukan sebagai kisah, melainkan sebagai subjek hukum. Sebagai warga, sebagai penduduk, sebagai angka dalam sensus, Supomo menempuh pendidikan hukum pada masa ketika akses bumi putra ke pendidikan tinggi masih sangat terbatas. Ia melewati dunia sekolah yang menuntut ketekunan dan kemampuan beradaptasi. Beradaptasi dengan bahasa pengantar, dengan cara berpikir yang sistematis, dengan logika argumentasi yang dingin. Di rumah, ia hidup dalam budaya Jawa yang memuliakan harmoni dan menghindari benturan terbuka. Di sekolah, ia belajar tradisi hukum Eropa yang menyukai definisi, kategori, dan garis batas yang jelas. Dua dunia itu tidak selalu bertengkar. Kadang mereka saling mengisi, tetapi pertemuan keduanya menciptakan sesuatu yang khas. Keyakinan bahwa masyarakat yang majemuk hanya bisa bertahan jika ada kerangka yang memaksa semua bagian bergerak bersama. Pada masa itu, Hindia Belanda juga sedang mengalami gelombang kebangkitan politik. Organisasi-organisasi modern bermunculan. Surat kabar menjadi arena debat, gagasan tentang bangsa mulai beredar dari ruang rapat ke warung kopi, dari sekolah ke asrama. Tetapi, bagi seorang calon ahli hukum yang bergerak di jalur birokrasi, politik bukan selalu panggung pidato. Politik bisa hadir sebagai berkas perkara, sebagai sengketa tanah, sebagai peraturan yang menekan, sebagai keputusan yang tampak netral, tetapi memihak struktur. Supomo masuk ke dunia kerja yang dekat dengan negara. Ia berkarier sebagai birokrat dan ahli hukum. Jenis pekerjaan yang menuntut ketelitian, kemampuan membaca dokumen, dan kesabaran menghadapi prosedur. Di kantor-kantor pemerintahan kolonial, hari-hari diisi oleh tumpukan kertas, surat permohonan, laporan,
notulen, rancangan keputusan. Ada bau khas ruangan arsip, campuran kertas tua, lem, dan debu. Ada suara stempel yang dipukulkan, sekali, dua kali, seperti palu kecil yang mengesahkan nasib orang. Disitulah Supomo melihat dari dekat bagaimana negara bekerja bukan sebagai slogan, melainkan sebagai rutinitas. Negara hadir dalam bentuk keputusan yang harus ditandatangani, dalam bentuk kewenangan yang harus dibatasi, dalam bentuk rantai komando yang harus dipatuhi. Dan negara kolonial, dengan segala kekerasannya yang sering terselubung, punya satu obsesi, stabilitas, ketertiban, rust and order. Kata-kata itu terdengar seperti janji, tetapi juga seperti ancaman. Karena ketertiban bagi penguasa sering berarti, jangan ada yang bergerak di luar garis. Namun Supomo bukan sekadar produk mesin kolonial. Ia hidup di masa ketika banyak orang bumi putra terdidik mulai memikirkan ulang hubungan antara rakyat dan negara. Mereka melihat ketidakadilan sistem golongan. Mereka merasakan batas-batas yang dipasang oleh kolonialisme. Dan mereka mulai membayangkan negara yang lain, negara yang bukan milik segelintir orang, melainkan milik bersama. Tetapi bayangan tentang negara yang lain itu tidak tunggal. Ada yang membayangkan negara sebagai pelindung hak individu, ada yang membayangkan negara sebagai alat revolusi, ada yang membayangkan negara sebagai rumah besar yang menyatukan perbedaan. Supomo bergerak ke arah yang terakhir, arah yang terasa sangat Jawa, tetapi juga sangat administratif. Negara sebagai rumah bersama, sebagai tubuh yang utuh. Dalam pandangan seperti ini, perpecahan bukan sekadar perbedaan pendapat. Perpecahan adalah penyakit. Dan obatnya bukan selalu kebebasan seluas-luasnya, melainkan keterikatan, rasa menjadi bagian dari keseluruhan. Cara berpikir itu tidak lahir dari ruang hampa. Jawa mengenal konsep kekuasaan yang memusat, konsep raja sebagai pusat kosmos, konsep harmoni sosial yang dijaga dengan menekan konflik terbuka. Kolonialisme, ironisnya, memperkuat kecenderungan itu lewat birokrasi modern, hierarki, komando, disiplin. Dua arus ini, tradisi lokal dan administrasi kolonial, bertemu dalam diri seorang ahli hukum seperti Supomo. Ia belajar bahwa masyarakat bisa kacau jika tidak ada pusat. Ia juga belajar bahwa pusat bisa menindas jika tidak ada batas. Tetapi pengalaman sehari-hari di bawah kolonialisme membuat banyak orang terdidik percaya bahwa yang paling mendesak adalah membangun pusat yang mampu berdiri sendiri, pusat yang tidak lagi dikendalikan Belanda. Di tahun-tahun sebelum 1945, dunia hukum di Hindia Belanda adalah dunia yang penuh paradoks. Ada pengadilan, ada prosedur, ada bahasa keadilan. Tetapi struktur dasarnya tetap kolonial. Hukum bisa menjadi alat perlindungan dalam kasus-kasus tertentu, tetapi juga bisa menjadi alat penertiban yang mematikan gerak politik. Seorang ahli hukum bumi putra yang bekerja di dalam sistem itu harus pandai membaca dua lapis makna. Makna formal di atas kertas dan makna politik di baliknya. Supomo dikenal sebagai ahli hukum yang serius, terlatih, dan paham seluk-beluk tata negara serta administrasi. Ia bukan tipe yang meledak-ledak di podium. Ia lebih dekat dengan meja kerja, dengan rancangan, dengan rumusan. Tetapi justru disitulah kekuatannya. Ia mengerti bahwa negara dibangun bukan hanya dengan semangat, melainkan dengan kalimat-kalimat yang tepat. Satu frasa bisa membuka pintu atau menutupnya. Satu pasal bisa menjadi jembatan atau jerat. Pada masa Hindia Belanda, pendidikan hukum juga memperkenalkan pemikiran-pemikiran Eropa tentang negara. Ada gagasan tentang negara hukum, tentang konstitusi, tentang pembagian kekuasaan. Tetapi ada juga tradisi pemikiran yang menekankan negara sebagai organisme, sebagai kesatuan yang lebih besar daripada individu-individu di dalamnya. Di Eropa, gagasan semacam ini pernah dipakai untuk membenarkan negara yang kuat, negara yang menuntut loyalitas total. Di tangan seorang nasionalis yang hidup di negeri jajahan, gagasan itu bisa berubah fungsi, bukan untuk menindas rakyat demi imperium, melainkan untuk menyatukan rakyat demi bertahan hidup. Karena ancaman terbesar bagi sebuah bangsa yang baru lahir bukan hanya musuh dari luar. Ancaman itu juga datang dari dalam. Perpecahan, konflik elit, pertarungan kepentingan daerah, benturan ideologi. Dan Supomo yang melihat betapa rapuhnya struktur sosial politik di bawah kolonialisme cenderung percaya bahwa kemerdekaan tanpa negara yang kuat bisa berubah menjadi kekacauan yang mengundang penjajahan kembali dengan wajah baru. Di kantor-kantor pemerintahan, ia menyaksikan bagaimana keputusan yang lambat bisa membuat masalah membesar. Ia melihat bagaimana sengketa kecil bisa menjadi kerusuhan jika tidak ada otoritas yang dihormati. Ia melihat bagaimana hukum, jika terlalu banyak celah, bisa dipermainkan oleh yang kuat. Pengalaman seperti itu menanamkan keyakinan. Negara harus punya kemampuan bertindak cepat. Negara harus punya wibawa.
negara harus bisa memaksa, jika perlu, demi menjaga keseluruhan. Tetapi keyakinan itu selalu membawa bayangan gelap. Negara yang bisa memaksa demi keseluruhan, juga bisa memaksa demi kepentingan penguasa. Negara yang terlalu kuat bisa menelan ruang kritik. Dan disinilah kontradiksi Supomo mulai terasa bahkan sebelum ia tampil di panggung besar 1945. Ia ingin melindungi rakyat dari kekacauan dan dominasi asing, tetapi ia dibentuk oleh tradisi yang memuliakan ketertiban di atas kebebasan. Di Jawa, kata tertib punya rasa yang menenangkan. Tertib berarti hidup tidak berantakan. Tertib berarti ada aturan main. Tetapi dalam sejarah kolonial, tertib juga berarti rakyat diam, pajak lancar, produksi berjalan, protes dipadamkan. Soepomo membawa kata itu ke dalam imajinasi tentang negara merdeka. Dengan harapan maknanya berubah. Tertib bukan lagi untuk kepentingan Belanda, melainkan untuk kepentingan bangsa. Namun kata-kata sering membawa jejak masa lalu. Dan jejak itu bisa muncul kembali ketika kekuasaan berganti tangan. Soepomo juga hidup di masa ketika identitas Indonesia sedang dibentuk. Ini bukan identitas yang turun dari langit. Ini identitas yang dirakit dari bahasa, pendidikan, organisasi, dan pengalaman bersama sebagai yang dijajah. Di tengah keragaman suku, agama, dan daerah, gagasan tentang persatuan menjadi semacam kebutuhan psikologis sekaligus strategi politik. Persatuan bukan hanya slogan. Persatuan adalah syarat untuk bertahan. Dan bagi seorang ahli hukum, persatuan harus punya bentuk institusional. Harus ada struktur negara yang membuat persatuan itu bekerja. Bukan hanya terasa, disinilah metafora negara sebagai tubuh menemukan tempatnya. Tubuh punya kepala, punya tangan, punya kaki. Tubuh bergerak sebagai satu kesatuan. Jika satu bagian terluka, seluruh tubuh merasakan sakit. Jika satu bagian memberontak, tubuh lumpuh. Metafora ini terdengar sederhana, hampir alami. Tetapi di baliknya ada konsekuensi besar. Jika negara adalah tubuh, maka individu-individu di dalamnya bukan pusat, melainkan bagian. Dan bagian, dalam logika tubuh, harus tunduk pada keseluruhan. Soepomo tidak sendirian dalam cara berpikir seperti ini. Banyak pemikir dan birokrat di berbagai negeri pasca kolonial juga memimpikan negara yang kuat sebagai alat modernisasi dan persatuan, tetapi konteks Indonesia membuatnya lebih tajam. Indonesia bukan satu pulau, bukan satu etnis, bukan satu tradisi hukum. Ia kepulauan luas dengan sejarah kerajaan-kerajaan, perdagangan, kolonialisme, dan perlawanan yang berbeda-beda. Menyatukan semuanya dalam satu negara adalah pekerjaan raksasa. Dan Supomo, dengan latar pendidikan hukum dan pengalaman birokrasi, cenderung melihat penyatuan itu sebagai proyek institusional. Perlu kerangka yang memusat, perlu pemerintahan yang efektif, perlu konsep negara yang tidak mudah dipecah oleh kepentingan kelompok. Sebelum 1945, ia sudah berada di orbit orang-orang terdidik yang kelak menjadi tulang punggung Republik. Mereka membaca, berdiskusi, bekerja di lembaga-lembaga yang memberi mereka pengalaman mengelola administrasi. Mereka tahu bahwa kemerdekaan bukan hanya mengusir penjajah. Kemerdekaan adalah mengganti seluruh sistem, dari sistem pajak sampai sistem pengadilan, dari sistem kepolisian sampai sistem pendidikan. Dan mengganti sistem berarti menulis ulang aturan main. Supomo adalah tipe orang yang percaya pada kekuatan aturan main, bukan aturan sebagai hiasan, melainkan aturan sebagai rangka. Tanpa rangka, tubuh ambruk. Tanpa rangka, negara hanya semangat yang berumur pendek. Lalu datanglah tahun-tahun yang mengubah segalanya. Dunia di luar Hindia Belanda berguncang. Krisis ekonomi, naiknya fasisme, perang dunia. Di Asia, Jepang bergerak seperti badai. Dan ketika Jepang akhirnya menduduki Hindia Belanda pada 1942, banyak hal yang selama ini tampak permanen tiba-tiba runtuh. Pemerintah kolonial yang selama ratusan tahun terlihat tak tergoyahkan, menyerah. Seragam berganti, bahasa perintah berganti. Tetapi mesin administrasi tidak bisa berhenti. Ia hanya berganti operator. Pendudukan Jepang membawa kekerasan, propaganda, mobilisasi, tetapi ia juga membuka ruang-ruang baru bagi elit Bumiputra untuk tampil dalam struktur pemerintahan dan organisasi. Jepang membutuhkan dukungan lokal, dan untuk itu mereka memberi panggung, meski panggung itu penuh jebakan. Di masa inilah banyak tokoh Indonesia mendapatkan pengalaman politik dan administratif yang lebih luas, termasuk dalam urusan-urusan yang sebelumnya dimonopoli Belanda. Bagi seorang ahli hukum seperti Supomo, masa pendudukan Jepang adalah masa ketika konsep negara menjadi semakin konkret. Negara bukan lagi sesuatu yang jauh di Batavia dengan pejabat Belanda. Negara hadir di setiap sudut. Dalam mobilisasi tenaga kerja, dalam pengaturan pangan, dalam kontrol informasi, negara bisa sangat kuat, sangat cepat, sangat memaksa.
Dan pengalaman melihat negara yang begitu kuat, meski dalam bentuk pendudukan, memberi pelajaran pahit sekaligus pelajaran teknis. Kekuasaan yang terpusat bisa menggerakkan masyarakat dalam skala besar. Pertanyaannya hanya, untuk siapa dan dengan batas apa? Soepomo memasuki 1945 dengan bekal yang jarang dimiliki banyak orang. Pemahaman mendalam tentang hukum dan administrasi, pengalaman, bekerja dalam struktur negara, dan kepekaan terhadap kebutuhan persatuan di negeri yang majemuk. Ia bukan sekadar pemikir di Menara Gading, ia orang yang tahu bagaimana sebuah keputusan ditulis, bagaimana sebuah lembaga dibentuk, bagaimana sebuah aturan diterapkan, dan bagaimana aturan itu bisa gagal jika tidak sesuai dengan kenyataan sosial. Di balik semua itu, ada satu garis yang konsisten. Keyakinan bahwa negara harus menjadi wadah yang menyatukan, bukan arena pertarungan yang memecah. Keyakinan ini terdengar mulia, bahkan menenangkan, terutama bagi bangsa yang baru keluar dari penjajahan panjang. Tetapi keyakinan yang menenangkan seringkali juga berbahaya, karena ia bisa membuat orang menerima kekuasaan yang terlalu besar demi rasa aman. Soepomo membawa ketenangan seorang birokrat dan ketajaman seorang ahli hukum. Ia tidak datang dari tradisi agitasi jalanan. Ia datang dari tradisi meja rapat, dokumen, dan rumusan. Dan justru karena itu, ketika nanti panggung perumusan dasar negara terbuka, ia akan menjadi salah satu orang yang paling menentukan, bukan dengan teriakan, melainkan dengan konsep, dengan metafora tubuh, dengan gagasan tentang negara yang utuh. Tetapi sebelum semua itu, ada Soepomo yang muda, yang menempuh hari-hari panjang di bawah langit tropis yang kadang cerah menyilaukan, kadang mendung berat. Ada Soepomo yang belajar bahwa kekuasaan tidak selalu tampak sebagai senjata. Kadang ia tampak sebagai formulir. Ada Soepomo yang memahami bahwa kemerdekaan, jika ingin bertahan, harus punya bentuk yang bisa bekerja, bukan hanya bendera yang berkibar. Dan di Jawa yang terus bergerak dari tradisi ke modernitas, dari kolonialisme ke kemungkinan merdeka, ia menyusun satu keyakinan yang akan terus ia bawa. Negara harus menjadi satu tubuh, utuh, terpimpin, tidak mudah dipecah. Karena jika tubuh itu pecah, yang datang bukan kebebasan yang indah, melainkan luka yang menganga. Dan di luka itu, sejarah sering kali mengundang penakluk baru untuk masuk. Tahun 1945 datang seperti napas yang tertahan terlalu lama. Udara di kota-kota Jawa terasa lebih tipis, bukan karena kurang oksigen, melainkan karena semua orang tahu sesuatu akan pecah. Jepang yang beberapa tahun sebelumnya masuk dengan langkah kemenangan kini mulai terdengar seperti mesin yang aus, berita kekalahan. Di Pasifik merembes lewat radio, lewat bisik-bisik di kantor, lewat wajah-wajah tentara yang tak lagi setegap dulu. Di jalan, sepeda berderit, becak melintas pelan, dan di sudut-sudut pasar, orang menawar beras dengan suara yang lebih rendah dari biasanya, seolah harga bukan satu-satunya hal yang dipertaruhkan. Di atas semua itu, ada satu hal yang tak bisa ditunda. Kalau kemerdekaan benar-benar datang, ia harus punya bentuk, bukan bentuk bendera, bukan bentuk pidato, bentuk negara, bentuk hukum. Bentuk yang bisa menahan guncangan pertama, guncangan dari dalam, guncangan dari luar. Jepang, dalam upaya terakhirnya mengikat simpati, membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI. Nama yang panjang, birokratis, seperti sengaja dibuat agar terdengar resmi, terdengar negara. Tetapi di balik nama itu, ada ruang rapat yang menjadi tungku. Di sanalah gagasan-gagasan tentang Indonesia dipanaskan sampai mendidih. Dan Soepomo, ahli hukum yang terbiasa dengan rumusan dan konsekuensi, masuk ke ruang itu bukan sebagai orator jalanan, melainkan sebagai orang yang tahu satu kalimat bisa menjadi nasib jutaan. Bayangkan suasananya. Gedung pertemuan di Jakarta, kursi-kursi kayu, meja panjang, kertas-kertas yang disusun rapi, tinta yang cepat habis karena terlalu banyak catatan. Di luar, kota berada di bawah bayang-bayang pendudukan. Seragam Jepang, aturan jam malam, sensor. Di dalam, para anggota BPUPKI berbicara tentang sesuatu yang bahkan menyebutnya saja bisa terasa seperti menantang takdir. Negara merdeka. Ada yang datang dengan semangat revolusioner, ada yang datang dengan kehati-hatian seorang administrator, ada yang membawa luka panjang. Kolonialisme, ada yang membawa ketakutan paling tua. Takut terpecah. Soepomo duduk di antara mereka dengan gaya yang tidak meledak-ledak. Ia bukan tipe yang memukul meja, ia tipe yang menata argumen seperti menata pasal. Berurutan, saling mengunci, sulit dibantah kalau lawan tidak punya kerangka yang sama kuatnya.
Dan kerangka yang ia bawa ke BPUPKI adalah kerangka yang kelak dikenal sebagai negara integralistik. Integralistik. Kata itu terdengar akademis, seperti istilah kuliah. Tetapi maknanya sangat konkret, sangat politis. Negara, dalam pandangan ini, bukan sekadar penjaga malam yang berdiri di pinggir, membiarkan individu-individu bertransaksi dan berdebat sesuka hati. Negara adalah keseluruhan. Negara adalah tubuh, dan rakyat, individu, golongan, daerah, adalah organ-organ yang harus bekerja serempah. Kalau satu organ menolak, tubuh sakit. Kalau satu organ memisahkan diri, tubuh bisa mati. Metafora tubuh itu bukan hiasan retorika. Itu cara melihat dunia. Cara melihat konflik. Cara melihat hak. Cara melihat kekuasaan. Di ruang BPUPKI, perdebatan tentang dasar negara dan bentuk konstitusi bukan perdebatan santai. Ini bukan seminar kampus, ini pertarungan tentang tombol-tombol utama. Apakah Indonesia akan menjadi negara yang menekankan kedaulatan rakyat lewat mekanisme perwakilan yang kuat? Apakah akan ada jaminan hak-hak individu yang tegas, tertulis, dan bisa dipakai untuk menahan negara? Atau justru negara diberi ruang luas untuk bertindak cepat, memusat, menyatukan? Karena ancaman perpecahan dianggap lebih mematikan daripada ancaman kekuasaan yang terlalu besar? Suopomo memandang ancaman itu dengan mata seorang ahli tata negara yang hidup dalam masa transisi paling berbahaya. Ia melihat peta Indonesia, kepulauan, ratusan etnis, bahasa, adat, agama. Dan ia tidak melihat satu garis lurus menuju stabilitas. Ia melihat potensi retak di mana-mana. Ia melihat bagaimana kolonialisme selama ratusan tahun memelihara perbedaan, mengklasifikasi, memisahkan, memberi hukum berbeda untuk golongan berbeda. Ia melihat bagaimana begitu pusat kolonial runtuh, ruang kosong bisa diisi oleh apa saja. Konflik elit, perang saudara, tarik-menarik, daerah, bahkan kembalinya Belanda dengan bendera lain dan dalih lain. Maka ia berbicara tentang negara yang tidak berdiri di atas pertarungan kepentingan individu, melainkan di atas persatuan yang dianggap organik. Ia menolak gagasan negara yang terlalu liberal dalam pengertian Eropa. Negara yang menempatkan individu sebagai pusat dan negara sebagai alat yang dibatasi ketat. Bagi Suopomo, model seperti itu lahir dari sejarah sosial Eropa yang berbeda. Masyarakat yang sudah lama mengenal kelas menengah kuat, tradisi parlementer mapan, dan negara yang relatif stabil. Indonesia, dalam bayangannya, belum punya kemewahan itu. Ia juga menolak negara yang dibangun atas pertentangan kelas ala teori-teori tertentu yang sedang populer di dunia. Ia tidak ingin negara menjadi arena permanen konflik yang dilembagakan. Ia ingin negara menjadi wadah yang menelan konflik ke dalam harmoni, atau setidaknya menundukkannya demi tujuan bersama. Disinilah paradoks itu mulai terasa di ruangan yang panas oleh debat. Kemerdekaan biasanya dibayangkan sebagai pelepasan. Lepas dari penjajah, lepas dari penindasan, lepas dari ketakutan. Tetapi Suopomo justru menawarkan sesuatu yang terdengar seperti pengikatan. Negara yang kuat, negara yang menyatukan, negara yang tidak memberi ruang terlalu besar bagi individu untuk berdiri berhadapan dengan negara. Bagi sebagian orang, itu terdengar seperti resep stabilitas. Bagi yang lain, itu terdengar seperti pintu menuju otoritarianisme. Meski kata itu mungkin belum diucapkan dengan keras di ruangan itu. Perdebatan di BPUPKI berlangsung dalam jendela waktu yang sempit, dan sempitnya waktu itu terasa di setiap kalimat. Jepang membentuk BPUPKI pada saat mereka sudah terdesak. Para tokoh Indonesia tahu, kesempatan ini bisa hilang kapan saja. Dan di luar gedung, sejarah tidak menunggu notulen selesai diketik. Sekutu bergerak. Belanda bersiap kembali. Di dalam negeri, organisasi-organisasi pemuda mendidih, menuntut kemerdekaan segera, bukan kemerdekaan yang dijanjikan. Dalam situasi seperti itu, Suopomo memikirkan konstitusi bukan sebagai dokumen ideal yang disusun bertahun-tahun, melainkan sebagai rangka darurat yang harus cukup kuat untuk menahan guncangan pertama. Ia memikirkan efektivitas pemerintahan. Ia memikirkan bagaimana keputusan bisa diambil cepat. Ia memikirkan bagaimana negara bisa bertindak sebagai satu tubuh ketika diserang. Dan karena ia ahli hukum, ia tahu, efektivitas itu tidak lahir dari semangat saja. Efektivitas lahir dari desain, dari struktur, dari siapa memegang kewenangan apa, dan seberapa mudah kewenangan itu dijalankan. Disinilah gagasan integralistik bertemu dengan rancangan UUD 1945 yang kelak dikenal sangat eksekutif sentris. Presiden kuat, sistem pemerintahan yang memberi ruang besar bagi pemimpin eksekutif untuk bergerak. Dalam logika Suopomo, itu bukan pemujaan kekuasaan, itu kebutuhan survival.
Tetapi ruang rapat BPUPKI bukan ruang gema yang hanya memantulkan suara Supomo. Ada suara lain, ada kekhawatiran lain. Ada orang-orang yang memandang bahwa justru karena negara akan kuat, maka harus ada pagar. Harus ada jaminan hak, harus ada mekanisme kontrol. Karena pengalaman kolonial mengajarkan satu hal yang pahit. Kekuasaan yang tidak dibatasi akan selalu menemukan alasan untuk menekan. Entah alasan itu ketertiban, persatuan, atau keamanan. Perdebatan tentang hak-hak warga negara menjadi salah satu titik panas. Apakah konstitusi harus memuat daftar hak asasi yang rinci? Atau cukup memuat prinsip umum, sementara detailnya diserahkan pada undang-undang? Supomo cenderung tidak menyukai daftar hak yang panjang seperti dalam tradisi konstitusi tertentu. Ia khawatir itu akan menanamkan individualisme yang dalam pandangannya tidak cocok dengan kepribadian masyarakat Indonesia yang menekankan kebersamaan dan gotong royong. Ia juga khawatir daftar hak yang terlalu tegas akan menghambat negara bertindak cepat dalam keadaan darurat. Di sini, metafora tubuh kembali bekerja. Dalam tubuh, organ tidak menuntut hak terhadap tubuh. Organ bekerja karena ia bagian dari keseluruhan. Jika organ menuntut otonomi penuh, tubuh tidak lagi tubuh. Ia kumpulan bagian yang saling menolak. Tetapi manusia bukan organ. Manusia punya kehendak, punya kepentingan, punya kemampuan untuk disakiti oleh negara yang mengklaim mewakili keseluruhan. Dan beberapa anggota BPUPKI merasakan itu sebagai bahaya yang nyata, bukan teori. Supomo, dengan latar belakang hukum administrasi, melihat negara sebagai pusat koordinasi. Ia percaya bahwa konflik bisa diredam jika negara berdiri di atas semua golongan, tidak menjadi alat satu kelompok. Negara integralistik, dalam idealnya, bukan negara yang memihak kelas atau partai, melainkan negara yang menyerap semuanya ke dalam satu kehendak nasional. Masalahnya, siapa yang menentukan kehendak nasional itu? Dalam praktik, kehendak nasional seringkali berbicara dengan suara penguasa. Di ruang rapat, perdebatan itu tidak selalu diucapkan dalam bentuk tuduhan langsung. Ia muncul sebagai perbedaan penekanan, sebagai pertanyaan-pertanyaan yang menggantung di udara, sebagai kalimat yang dipilih hati-hati, karena semua orang sadar, mereka sedang menulis dokumen yang akan dipakai dalam situasi perang dan revolusi. Terlalu banyak pagar bisa membuat negara lamban, terlalu sedikit pagar bisa membuat negara liar. Supomo berada di tengah dilema itu, tetapi ia memilih sisi yang jelas. Negara harus mampu bertindak, negara harus utuh, negara harus punya kepala yang bisa menggerakkan tangan dan kaki tanpa terlalu banyak tarik-menarik. Di bulan-bulan itu, Mei hingga Juni 1945, pidato dan argumen Supomo tentang negara integralistik menjadi salah satu rujukan penting. Dalam pembahasan rancangan UUD, ia bukan satu-satunya perumus, tetapi ia memberi warna yang kuat. Warna persatuan yang dipahami sebagai kesatuan organik, bukan sekadar koalisi kepentingan. Dan waktu terus menekan. Jepang semakin lemah, situasi internasional bergerak cepat. Di Jakarta, rumor beredar seperti angin panas. Kapan Jepang menyerah? Kapan sekutu datang? Kapan Belanda kembali? Para pemuda tidak sabar. Para tokoh tua lebih berhitung. Di antara ketegangan itu, konstitusi harus selesai. Lalu datang Agustus. Bulan yang terasa seperti pintu yang dibuka paksa. Jepang menyerah kepada sekutu. Kekuasaan pendudukan mendadak kehilangan legitimasi, tetapi masih memegang senjata. Kekosongan kekuasaan menganga. Dan di tengah kekosongan itu, proklamasi 17 Agustus 1945 meledak. Singkat, padat, seperti tembakan pertama. Sehari kemudian, 18 Agustus, UUD 1945 disahkan. Cepat, sangat cepat. Seolah-olah bangsa ini melompat dari tepi jurang ke jembatan yang baru selesai dipaku. Di titik ini, Supomo bukan lagi sekadar pemikir yang berdebat di BPUPKI. Ia menjadi bagian dari momen penguncian. Ketika rumusan-rumusan yang diperdebatkan dalam suasana setengah resmi pendudukan Jepang berubah menjadi dasar hukum negara merdeka. Bayangkan tekanan psikologisnya. Tidak ada waktu untuk menyempurnakan. Tidak ada waktu untuk menguji pasal demi pasal dalam praktik. Tidak ada waktu untuk membuat kompromi yang elegan. Yang ada hanya kebutuhan. Negara harus berdiri sekarang. Karena kalau tidak, orang lain akan mengklaim ruang itu. UUD 1945 lahir sebagai konstitusi yang ringkas, memberi kerangka dasar, dan, ini penting, memberi ruang besar bagi kekuasaan eksekutif. Dalam situasi revolusi, itu bisa dibaca sebagai keharusan. Tetapi dalam sejarah panjang, ruang itu bisa menjadi kebiasaan. Supomo, dengan gagasan integralistiknya, berada di jantung logika itu. Negara sebagai tubuh. Kepala harus bisa memerintah. Tangan harus bergerak. Kaki harus melangkah. Dan ketika tubuh diserang,
ia tidak bisa mengadakan rapat panjang untuk memutuskan apakah jantung boleh berdetak lebih cepat. Namun, bahkan dalam momen kemenangan kemerdekaan, bayangan gelap itu tidak hilang. Karena tubuh yang sehat juga bisa menjadi tubuh yang menindas organ-organnya sendiri. Tubuh yang mengklaim kesatuan bisa memaksa semua bagian untuk diam, bahkan ketika ada bagian yang terluka. Di hari-hari setelah pengesahan UUD, Indonesia tidak langsung menjadi negara yang tenang. Ia menjadi negara yang lahir di tengah perang yang belum selesai. Belanda tidak menerima begitu saja. Sekutu datang. Pertempuran pecah di berbagai kota. Administrasi negara harus dibangun sambil berlari. Pengadilan, kepolisian, kementerian, semuanya harus bekerja dengan sumber daya minim, dengan pegawai yang belum terlatih, dengan arsip yang berantakan, dengan wilayah yang tidak sepenuhnya dikuasai. Dalam situasi seperti itu, gagasan Soepomo tentang negara kuat tampak seperti jawaban yang masuk akal. Negara harus bisa memobilisasi, negara harus bisa memerintah, negara harus bisa menahan perpecahan, tetapi justru karena situasi darurat itu, kebiasaan-kebiasaan darurat mudah menjadi permanen. Dan disinilah warisan 1945 menjadi rumit. Konstitusi yang lahir untuk menyelamatkan negara bisa menjadi alat untuk memperbesar negara. Soepomo sendiri, pada 1945, berdiri di titik yang sulit. Ia bukan orang yang tidak peduli pada rakyat. Ia nasionalis yang ingin Indonesia bertahan. Ia ingin negara yang tidak mudah dipermainkan oleh kekuatan asing atau oleh konflik internal. Ia ingin rumah bersama yang tidak roboh karena pertengkaran di ruang tamu. Tetapi rumah bersama yang dibangun dengan dinding terlalu tebal bisa menjadi rumah yang pengap. Dan ketika jendela terlalu kecil, suara dari luar, suara kritik, suara minoritas, suara yang tidak sejalan, mudah dianggap angin yang harus ditutup rapat. Di BPUPKI, perdebatan tentang bentuk negara dan dasar konstitusi bukan sekadar perdebatan teori. Itu perdebatan tentang pengalaman. Soepomo membawa pengalaman birokrasi kolonial. Ia tahu bagaimana negara bisa bekerja sebagai mesin yang rapi. Ia juga membawa pengalaman budaya Jawa yang menekankan harmoni dan hierarki. Dari dua sumber itu, ia merumuskan negara integralistik sebagai jalan tengah. Negara yang kuat, tetapi diidealkan sebagai negara yang menyatu dengan rakyat, bukan berdiri di atas rakyat. Masalahnya, ideal dan praktik sering berpisah seperti rel kereta yang tiba-tiba bercabang. Negara bisa mengklaim menyatu dengan rakyat, tetapi siapa yang berani membantah ketika negara berkata, "Aku adalah rakyat"? Di hari-hari menjelang dan sesudah proklamasi, kalimat-kalimat dalam konstitusi menjadi lebih dari sekadar teks. Mereka menjadi senjata, mereka menjadi tameng, mereka menjadi alasan untuk bertindak, dan Soepomo, yang memahami kekuatan rumusan, tentu tahu. Pasal-pasal itu akan hidup jauh lebih lama daripada pidato-pidato di ruang rapat. Ada sesuatu yang hampir ironis di sini. Seorang ahli hukum yang ikut merumuskan fondasi kemerdekaan, fondasi yang seharusnya membuka ruang bagi bangsa untuk bernapas, justru menekankan konsep negara yang menuntut kesatuan begitu kuat, sehingga napas itu bisa saja diatur oleh negara. Tetapi jika kita kembali ke suasana 1945, ke bau kertas dan tinta, ke suara kursi yang digeser di ruang rapat, ke ketegangan di luar gedung, paradoks itu menjadi lebih manusiawi. Soepomo tidak sedang menulis teori untuk buku. Ia sedang menulis rangka untuk tubuh yang baru lahir. Tubuh yang langsung harus berlari dari kejaran. Dan tubuh yang baru lahir itu rapuh. Sangat rapuh. Satu kesalahan desain bisa membuatnya jatuh. Satu kelemahan bisa dimanfaatkan musuh. Satu perpecahan bisa menjadi pintu masuk bagi kekuatan yang ingin mengembalikan masa lalu. Maka Soepomo memilih kesatuan. Ia memilih negara yang utuh. Ia memilih kepala yang kuat. Dan pilihan itu, yang pada 1945 terasa seperti kebutuhan mendesak, akan terus bergema lama setelah tembakan-tembakan revolusi mereda. Bergema dalam cara Indonesia memahami kekuasaan, dalam cara Indonesia menafsirkan persatuan, dalam cara negara memandang dirinya sendiri. Bukan sekadar organisasi, melainkan tubuh. Satu, tidak boleh terbelah, tidak boleh sakit. Karena kalau sakit, kata Soepomo, dan kata banyak orang pada masa itu, yang datang bukan hanya penderitaan. Yang datang adalah runtuhnya kemerdekaan yang baru sehari dua hari berumur. Dan kemerdekaan yang runtuh, dalam sejarah bangsa-bangsa, jarang kembali dengan cara yang lembut. Jakarta setelah 18 Agustus 1945 bukan kota yang merayakan kemenangan dengan kembang api. Ia lebih mirip ruang tunggu rumah sakit. Orang-orang bergerak cepat, bicara pelan, mata mereka merah karena kurang tidur, dan di luar, gedung-gedung pemerintahan yang baru diberi nama Republik. Masih ada serdadu Jepang bersenjata yang belum tahu harus patuh kepada siapa. Di jalan-jalan, bendera merah putih memang mulai muncul, diikat pada bambu,
disematkan pada sepeda, dijahit dari kain apa saja yang bisa ditemukan. Tetapi di balik warna itu, ada rasa yang lebih tajam. Takut. Takut karena kemerdekaan ini datang bukan setelah perjanjian damai yang rapi, melainkan setelah kekuasaan lama ambruk mendadak, meninggalkan ruang kosong yang bisa diisi siapapun yang paling cepat, paling keras, paling siap menembak. Di ruang kosong itulah negara harus bekerja. Bukan besok, hari ini, dan di antara orang-orang yang tiba-tiba harus mengubah kata-kata menjadi lembaga, pasal menjadi kebiasaan, dan cita-cita menjadi surat keputusan, Soepomo berdiri dengan bekal yang tidak romantis, tetapi sangat menentukan. Ia tahu bagaimana mesin hukum bergerak. Ia tahu bau arsip, ia tahu ritme kantor, ia tahu bahwa negara bukan hanya pidato, melainkan stempel, registrasi, tanda tangan, dan yang paling sulit, kepastian. Kepastian di tengah revolusi adalah barang langka. Kita sering membayangkan awal republik sebagai panggung besar. Proklamasi, rapat raksasa, pekik merdeka. Tetapi kalau kita menunduk sedikit ke level meja kerja, yang terlihat justru kertas-kertas yang tidak cukup, mesin tik yang dipakai. Bergantian, pegawai yang belum jelas statusnya, dan pertanyaan yang tidak bisa ditunda. Hukum apa yang berlaku sekarang? Pengadilan mana yang sah? Siapa yang berwenang menahan orang? Bagaimana mengurus penjara? Bagaimana mengurus notaris, perkawinan, waris, tanah? Semua hal yang tampak biasa sampai negara runtuh dan tiba-tiba tidak ada jawaban. Soepomo, yang baru saja ikut mengunci kerangka UUD 1945, masuk ke fase yang lebih kejam. Fase ketika kerangka itu harus dipakai untuk berjalan, sementara kaki-kakinya masih berdarah. Ia kemudian dipercaya memegang jabatan Menteri Kehakiman pada masa awal Republik. Jabatan yang, di atas kertas, terdengar seperti posisi teknokrat. Mengurus hukum, pengadilan, jaksa, penjara. Tetapi pada 1945-1946, teknis adalah kata yang menipu. Karena setiap keputusan hukum adalah keputusan politik. Dan setiap keputusan politik bisa berarti hidup atau mati. Bayangkan kantor kementerian yang baru. Nama Kementerian Kehakiman terdengar mapan, seolah-olah sudah ada sejak lama. Padahal ia lahir dari peralihan yang brutal. Dari Hindia Belanda ke pendudukan Jepang, lalu ke Republik. 3 rezim, 3 gaya administrasi, 3 jenis ketakutan. Arsip-arsip bisa hilang, dipindahkan, dibakar, atau disembunyikan. Pegawai-pegawai lama ada yang tetap bekerja, karena mereka memang ahli, ada yang dicurigai karena pernah melayani pemerintah kolonial. Ada yang menghilang karena takut, ada yang bergabung dengan laskar karena merasa itu lebih merdeka daripada duduk di kantor. Di tengah kekacauan itu, Soepomo harus melakukan sesuatu yang tidak pernah diajarkan secara penuh di sekolah hukum kolonial. Membangun legitimasi, bukan hanya legitimasi politik, itu urusan presiden dan kabinet, melainkan legitimasi hukum. Membuat orang percaya bahwa keputusan pengadilan, republik bukan sekadar keputusan kelompok bersenjata yang kebetulan menang hari ini. Dan disinilah metafora negara sebagai tubuh yang ia bawa sejak perdebatan konstitusi kembali terasa. Bukan sebagai teori, melainkan sebagai kebutuhan harian. Tubuh itu baru lahir. Organ-organnya belum sinkron, jantungnya berdebar terlalu cepat. Paru-parunya sesak. Tetapi ia harus bergerak, karena kalau berhenti, ia mati. Masalah pertama, kontinuitas hukum. Republik tidak bisa memulai dari nol. Tidak ada waktu untuk menulis seluruh kitab undang-undang baru. Tidak ada tenaga untuk mengganti semua aturan sekaligus, dan di banyak negara yang baru merdeka, ada dilema yang sama. Hukum kolonial itu menindas, tetapi ia juga satu-satunya sistem yang sudah berjalan. Kalau semua dibuang sekaligus, yang tersisa adalah kekosongan, dan kekosongan hukum biasanya diisi oleh kekerasan. Maka, seperti banyak revolusi yang ingin bertahan hidup, republik harus menelan pil pahit. Banyak aturan lama tetap dipakai sementara. Selama tidak bertentangan dengan semangat kemerdekaan, ini bukan kompromi yang indah. Ini kompromi yang menyelamatkan mesin agar tidak berhenti total. Soepomo, sebagai Menteri Kehakiman, berada di pusat kompromi itu. Ia harus memastikan pengadilan tetap bisa memutus perkara, jaksa tetap bisa menuntut, penjara tetap bisa dijaga, dan masyarakat yang sedang lapar, marah, dan mudah tersulut, tetap punya tempat untuk menyelesaikan sengketa selain dengan parang. Tetapi kontinuitas hukum bukan hanya soal pasal, ya soal orang. Siapa hakimnya? Siapa jaksanya? Siapa paniteranya? Banyak dari mereka adalah produk pendidikan kolonial. Mereka menguasai prosedur, bahasa hukum, tata cara persidangan. Namun justru karena itu, mereka bisa dicurigai.
Apakah mereka benar-benar setia pada republik atau hanya setia pada ketertiban apapun yang berkuasa? Soepomo, yang sendiri dibentuk oleh tradisi hukum administrasi kolonial, memahami dua sisi ini dengan cara yang mungkin tidak dimiliki oleh para pemuda bersenjata. Ia tahu bahwa negara tidak bisa hidup hanya dari semangat. Negara butuh profesional. Butuh orang yang bisa menulis putusan dengan rapi, mengarsipkan perkara, mengelola administrasi. Tetapi ia juga tahu bahwa profesionalisme tanpa orientasi politik bisa menjadi pintu masuk bagi kembalinya pola lama. Negara sebagai mesin yang dingin, yang memerintah tanpa merasa perlu menjelaskan. Disinilah ia harus menyeimbangkan, mempertahankan kemampuan teknis sambil menanamkan loyalitas baru. Loyalitas kepada republik, kepada gagasan rumah bersama yang ia bayangkan. Masalah kedua, keadaan darurat. Revolusi bukan hanya perang melawan Belanda yang ingin kembali, ia juga perang melawan waktu. Pemerintah berpindah-pindah, informasi simpang siur. Di satu kota, bendera republik berkibar. Di kota lain, tentara sekutu mendarat. Di tempat lain lagi, Nika mulai menata administrasi. Dan di sela-sela itu, muncul laskar-laskar, kelompok-kelompok bersenjata yang kadang membantu republik, kadang membuat republik pusing. Dalam situasi seperti itu, hukum normal sering terasa seperti pakaian yang terlalu rapi untuk medan berlumpur. Prosedur panjang, pembuktian formal, hak-hak tersangka, semua itu bisa dianggap kemewahan ketika peluru beterbangan dan sabotase bisa terjadi kapan saja. Tetapi kalau hukum darurat dibiarkan tanpa kendali, ia berubah menjadi kebiasaan. Dan kebiasaan itu pelan-pelan membentuk watak negara. Soepomo berada di titik yang rawan. Ia adalah orang yang sejak awal percaya pada negara yang kuat, negara yang mampu bertindak cepat. Kini ia memegang kementerian yang, dalam keadaan darurat, bisa menjadi alat untuk memperkuat negara, atau alat untuk menahan negara, agar tidak berubah menjadi monster. Bagaimana caranya menahan? Kalau sejak awal ia memang mendorong negara yang kuat. Jawabannya tidak pernah sederhana, karena revolusi tidak memberi ruang untuk kesederhanaan. Ada hari-hari ketika keputusan harus diambil tanpa data lengkap. Ada malam-malam ketika kabar penangkapan datang lebih cepat daripada laporan resmi. Ada tekanan dari militer, dari kelompok pemuda, dari politisi, dari masyarakat yang menuntut ketegasan. Dan di atas semua itu, ada ancaman nyata. Infiltrasi, provokasi, pembunuhan, penculikan. Dalam keadaan seperti itu, negara sebagai tubuh bisa menjadi pembenaran yang sangat menggoda. Kalau tubuh diserang, bukankah wajar ia menegang? Bukankah wajar ia menutup diri? Bukankah wajar ia memotong bagian yang dianggap membahayakan keseluruhan? Tetapi tubuh juga bisa salah mendiagnosis. Ia bisa mengira alergi sebagai racun, ia bisa mengira kritik sebagai penyakit. Ia bisa mengira perbedaan sebagai ancaman. Soepomo, sebagai ahli hukum, tentu paham bahwa negara yang kuat tanpa mekanisme koreksi akan mudah tergelincir. Namun sebagai pejabat di masa revolusi, ia juga paham bahwa negara yang terlalu banyak ragu bisa runtuh sebelum sempat membangun mekanisme koreksi itu. Masalah ketiga, membangun institusi bukan hanya mengisi jabatan. Kementerian Kehakiman bukan sekadar kantor pusat. Ia harus menghubungkan jaringan pengadilan di berbagai daerah, memastikan ada standar, memastikan ada koordinasi. Tetapi Indonesia 1945 bukan negara dengan komunikasi lancar. Jalan rusak, kereta tidak selalu aman, surat bisa hilang, telegram bisa disadap. Dan di banyak tempat, otoritas republik bersaing dengan otoritas lain. Tentara Jepang yang belum dilucuti, pasukan sekutu, administrasi, Belanda yang menyusup, dan kekuatan lokal yang merasa punya legitimasi sendiri. Di atas meja Soepomo, masalah-masalah itu datang bukan sebagai teori, melainkan sebagai laporan. Pengadilan tidak bisa bersidang karena gedungnya dipakai markas. Hakim tidak berani memutus perkara karena takut dibalas. Penjara penuh, tahanan politik bercampur dengan kriminal biasa. Aparat tidak jelas garis komandonya. Dan di tengah semua itu, ada satu hal yang sering luput dari cerita heroik. Kebutuhan akan bahasa hukum yang bisa dipahami. Hukum kolonial banyak ditulis dalam bahasa Belanda, dengan istilah yang tidak akrab bagi rakyat. Jepang sempat mengganti sebagian istilah, tetapi tidak membangun tradisi hukum yang stabil. Pendudukan terlalu singkat, terlalu militeristik. Republik harus mulai membiasakan bahasa Indonesia sebagai bahasa hukum negara. Ini bukan sekadar soal terjemahan. Ini soal membangun cara berpikir. Bagaimana menulis pasal, bagaimana menulis putusan, bagaimana menulis surat dakwaan dalam bahasa yang baru saja diangkat menjadi bahasa negara. Soepomo,
yang terbiasa dengan rumusan, berada di posisi strategis untuk mendorong pembentukan bahasa hukum itu. Dan bahasa, seperti kita tahu, bukan netral. Bahasa membentuk cara negara melihat rakyat. Apakah rakyat dipandang sebagai subjek yang punya hak atau sebagai bagian dari tubuh yang harus patuh demi keseluruhan? Disinilah pilihan kata menjadi pilihan politik. Ketika negara menyebut ketertiban umum, apa yang ia maksud? Ketika negara menyebut kepentingan negara, siapa yang menafsirkan? Ketika negara menyebut musuh, siapa yang ditunjuk? Sopo mau hidup di masa ketika kata-kata itu bisa berubah menjadi surat perintah. Masalah keempat, legitimasi internasional dan bayang-bayang kembalinya Belanda. Sementara kementerian-kementerian di Jakarta berusaha berdiri, dunia luar bergerak dengan logika sendiri. Sekutu datang dengan mandat melucuti Jepang dan membebaskan tawanan perang. Tetapi di belakang mereka ada kepentingan kolonial yang belum mati. Belanda ingin kembali, bukan hanya dengan tentara, tetapi dengan administrasi, dengan hukum, dengan klaim bahwa merekalah yang sah menurut tatanan internasional. Dalam konteks itu, Kementerian Kehakiman bukan hanya mengurus perkara pidana atau perdata. Ia juga menjadi bagian dari upaya menunjukkan bahwa Republik adalah negara yang mampu mengatur dirinya sendiri. Negara yang punya sistem hukum. Negara yang bukan sekadar gerakan bersenjata. Karena di mata dunia, kemampuan mengadili, kemampuan menegakkan aturan, kemampuan mengelola administrasi, itu semua adalah tanda kenegaraan. Dan Supomo, yang memahami tata negara, memahami simbol-simbol itu, tetapi simbol saja tidak cukup. Di lapangan, kekerasan terjadi, dan kekerasan selalu menuntut respons cepat. Disinilah kita melihat bagaimana gagasan negara kuat yang dulu diperdebatkan di ruang BPUPKI kini diuji oleh realitas. Apakah negara kuat itu berarti negara yang mampu melindungi warga dari kekacauan, atau negara yang mampu memaksakan kehendaknya tanpa banyak tanya? Sopomo harus berjalan di garis tipis itu setiap hari. Ada satu gambaran yang bisa membantu memahami tekanan ini. Bayangkan sebuah pengadilan yang ingin bersidang, tetapi di luar gedung ada massa yang menuntut hukuman cepat. Mereka tidak percaya pada prosedur. Mereka percaya pada pembalasan. Mereka percaya bahwa keadilan adalah sesuatu yang harus terlihat sekarang, bukan setelah berkas lengkap. Hakim di dalam ruang sidang mungkin tahu prosedur. Jaksa mungkin tahu pasal. Tetapi kalau negara tidak punya kekuatan untuk melindungi proses itu, maka hukum menjadi sandiwara. Dan sandiwara hukum adalah salah satu hal paling berbahaya. Ia membuat orang sinis, membuat orang percaya bahwa kekerasan lebih jujur daripada pengadilan. Soepomo, sebagai Menteri Kehakiman, harus memastikan hukum tidak menjadi sandiwara. Tetapi untuk itu, ia butuh negara yang kuat, polisi yang bekerja, aparat yang disiplin, birokrasi yang patuh. Dan disinilah paradoks itu kembali menekan dari dalam. Untuk menyelamatkan hukum, negara harus kuat. Tetapi ketika negara kuat, siapa yang menyelamatkan rakyat dari negara? Revolusi membuat pertanyaan itu tidak pernah selesai, karena setiap jawaban bisa dibantah oleh keadaan esok hari. Kita juga harus ingat, Republik pada masa awal bukan hanya menghadapi musuh eksternal, ia juga menghadapi perbedaan internal yang tajam. Ada kelompok yang ingin revolusi sosial, ada yang ingin stabilitas, ada yang ingin sistem parlementer yang kuat, ada yang lebih percaya pada kepemimpinan eksekutif, ada yang melihat hukum sebagai alat perubahan, ada yang melihat hukum sebagai alat ketertiban. Soepomo, dengan latar belakangnya, cenderung melihat hukum sebagai kerangka ketertiban yang memungkinkan negara bekerja. Ia bukan tipe yang memuja kekacauan kreatif. Ia lebih percaya pada struktur, pada hierarki, pada koordinasi, dan itu masuk akal. Kalau kita ingat apa yang ia takutkan sejak awal. Perpecahan, negara kepulauan yang baru lahir, dengan ratusan identitas, bisa pecah. Bukan karena musuh terlalu kuat, tetapi karena pusat terlalu lemah. Maka ketika ia berada di kementerian, naluri itu tidak hilang. Ia akan cenderung memilih keputusan yang menjaga kesatuan, menjaga kemampuan pemerintah pusat untuk bertindak, menjaga agar organ-organ negara tidak bergerak sendiri-sendiri. Tetapi kesatuan yang dipaksakan bisa memunculkan resistensi, dan resistensi dalam revolusi bisa berubah menjadi pemberontakan. Disinilah pekerjaan Menteri Kehakiman menjadi pekerjaan yang tidak pernah benar-benar selesai. Menegakkan hukum tanpa mematikan politik, menjaga ketertiban tanpa mematikan kebebasan, membangun negara tanpa membuat negara menjadi tujuan itu sendiri. Ada detail yang sering luput. Kementerian Kehakiman juga mengurus penjara. Penjara pada masa revolusi bukan sekadar tempat menghukum kriminal. Ia bisa menjadi tempat menahan orang-orang yang dianggap mengancam keamanan, tempat menahan kolaborator, tempat menahan lawan politik, tempat menahan orang yang salah tempat salah waktu.
Penjara penuh berarti masalah logistik, makanan, kesehatan, keamanan. Penjara penuh juga berarti masalah moral. Siapa yang ditahan, atas dasar apa, berapa lama, dengan proses apa. Dalam keadaan normal, pertanyaan itu dijawab oleh prosedur. Dalam keadaan revolusi, prosedur sering tertinggal di belakang peristiwa. Orang ditangkap dulu, berkas menyusul, kadang berkas tidak pernah menyusul. Soepomo, yang memahami konsekuensi hukum, harus menghadapi kenyataan bahwa negara yang baru lahir sering bertindak seperti tubuh yang panik. Refleks dulu, berpikir kemudian. Dan disinilah kita bisa merasakan sisi gelap dari gagasan integralistik ketika bertemu keadaan darurat. Kalau negara adalah tubuh, maka individu mudah dianggap sekadar sel. Sel bisa dikorbankan demi keseluruhan. Sel bisa dibuang demi kesehatan tubuh. Dan siapa yang menentukan kesehatan itu? Kepala, pusat, pemerintah. Soepomo mungkin tidak pernah membayangkan gagasannya dipakai untuk membenarkan penindasan. Dalam idealnya, negara integralistik adalah negara yang menyatu dengan rakyat, bukan negara yang memakan rakyat. Tetapi ideal tidak selalu mengendalikan praktik, terutama ketika praktik dibentuk oleh ketakutan. Dan ketakutan pada masa itu bukan abstrak. Ia punya bentuk. Kapal-kapal, serdadu, ultimatum, pertempuran di kota-kota, berita pembantaian, berita penangkapan, berita pengkhianatan. Di tengah semua itu, kabinet-kabinet awal Republik bekerja seperti tim pemadam kebakaran yang juga harus membangun gedung baru sambil memadamkan api. Menteri Kehakiman bukan hanya mengurus hukum, ia mengurus syarat minimal agar negara bisa mengklaim dirinya negara. Soepomo, yang dulu menulis kerangka, kini harus memastikan kerangka itu tidak patah. Ada momen-momen ketika kerangka itu diuji oleh perubahan politik yang cepat. Setelah 1945, Indonesia tidak berjalan lurus. Ada pergeseran-pergeseran bentuk dan praktik ketatanegaraan yang dipengaruhi oleh perang, diplomasi, dan kompromi. Ketika tekanan internasional dan internal meningkat, ketika perundingan dengan Belanda menghasilkan bentuk-bentuk baru, ketika pusat pemerintahan berpindah, ketika struktur negara berubah, gagasan tentang negara kuat dan kesatuan organik harus berhadapan dengan realitas bahwa negara juga bisa dipaksa berkompromi. Dan kompromi itu sering terasa seperti amputasi kecil. Demi bertahan, negara mengubah bentuknya, mengubah prosedurnya, mengubah cara. Ia mengatur hubungan pusat dan daerah. Bagi Soepomo, yang sejak awal menekankan kesatuan, perubahan-perubahan itu pasti terasa sebagai ujian. Apakah kesatuan itu bisa dipertahankan tanpa memusatkan kekuasaan secara ekstrim? Apakah negara bisa tetap tumbuh ketika organ-organ menuntut ruang gerak lebih besar? Di kementerian, pertanyaan itu muncul dalam bentuk yang sangat konkret. Bagaimana mengatur peradilan di daerah yang secara de facto tidak sepenuhnya di bawah kontrol pusat? Bagaimana memastikan putusan pengadilan dihormati ketika aparat keamanan setempat lebih loyal pada komandan lokal daripada pada kementerian di pusat? Bagaimana menegakkan hukum nasional ketika garis depan perang membuat peta kekuasaan berubah setiap minggu? Soepomo harus bekerja dengan bahan yang tidak ideal. Negara yang belum selesai, masyarakat yang belum tenang, aparat yang belum seragam. Wijmond dan musuh yang tidak hanya datang dari luar, tetapi juga dari dalam bentuk ketidakpercayaan. Ketidakpercayaan itu penting, karena hukum, pada akhirnya, adalah kontrak sosial yang tidak tertulis. Orang patuh bukan hanya karena takut dihukum, tetapi karena percaya bahwa sistem itu punya legitimasi. Pada masa revolusi, legitimasi itu rapuh. Satu kasus salah tangkap, satu putusan yang dianggap tidak adil, satu penahanan tanpa proses. Semua itu bisa menjadi bahan bakar bagi rumor, bagi propaganda, bagi kemarahan. Dan rumor pada masa itu bergerak lebih cepat daripada surat resmi. Soepomo, dengan gaya yang tidak meledak-ledak, mungkin tidak tampil sebagai tokoh yang sering disebut dalam kisah-kisah pertempuran. Tetapi justru karena ia bekerja di ruang yang sunyi, ruang administrasi, ruang hukum, pengaruhnya bisa panjang. Ia ikut membentuk kebiasaan negara. Bagaimana negara memandang dirinya, bagaimana negara memandang warga, bagaimana negara memandang kritik. Jika negara adalah tubuh, maka hukum adalah sistem sarafnya. Ia mengirim sinyal. Ini boleh, ini tidak. Ini benar, ini salah. Ini musuh, ini kawan. Dan sistem saraf yang terlalu sensitif bisa membuat tubuh kejang. Sistem saraf yang terlalu tumpul bisa membuat tubuh tidak merasakan luka sampai terlambat. Soepomo berada di posisi yang harus mengatur sensitivitas itu, sementara tubuh Republik terus dipukul dari berbagai arah. Ada ironi yang halus tetapi tajam. Soepomo, yang sejak awal khawatir pada perpecahan, bekerja membangun negara yang mampu bertahan.
Tetapi, negara yang bertahan seringkali belajar satu pelajaran yang berbahaya, bahwa bertahan bisa menjadi alasan untuk memperluas kekuasaan. Dan ketika kekuasaan sudah meluas, ia jarang kembali mengecil dengan sukarela. Pada masa awal, mungkin semua itu terasa seperti kebutuhan, seperti tindakan medis darurat, menekan luka, mengikat, memaksa tubuh diam agar tidak kehilangan darah. Tetapi tindakan darurat yang terlalu lama bisa membuat tubuh lupa bagaimana bergerak bebas. Suopomo, sebagai Menteri Kehakiman, berada di pusat dilema itu. Ia bukan sekadar perumus konstitusi yang selesai tugasnya pada 18 Agustus, ia adalah orang yang harus melihat bagaimana pasal-pasal yang ringkas itu dipakai untuk mengatur kehidupan nyata. Penahanan, pengadilan, sengketa, disiplin aparat, hubungan pusat daerah, dan, yang paling sulit, batas antara keamanan dan kebebasan. Dan batas itu, pada masa revolusi, bukan garis, ya kabut. Kabut yang tebal. Kabut yang membuat orang mudah tersesat. Kabut yang membuat keputusan hari ini tampak benar, tetapi besok bisa terlihat sebagai kesalahan yang mahal. Suopomo hidup dan bekerja di dalam kabut itu, dengan keyakinan bahwa tubuh negara harus tetap utuh. Karena kalau tubuh itu pecah, yang datang bukan hanya kekalahan politik. Yang datang adalah kembalinya masa lalu. Masa ketika hukum dipakai untuk mengatur rakyat sebagai objek, bukan sebagai pemilik negara. Namun justru karena ia ingin mencegah masa lalu kembali, ia membantu membangun negara yang sangat kuat. Negara yang, di tangan siapapun setelahnya, bisa menjadi pelindung atau menjadi penekan. Dan di meja Menteri Kehakiman, di antara berkas-berkas yang menumpuk, di antara keputusan-keputusan yang harus diambil cepat, paradoks, itu tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya berubah bentuk. Dari debat di ruang BPUPKI menjadi praktik sehari-hari. Dari kata-kata menjadi tindakan. Dari teori menjadi nasib orang-orang yang namanya mungkin tidak pernah masuk buku sejarah, tetapi hidupnya ditentukan oleh satu tanda tangan negara. Ketika tembakan mulai terdengar lebih jauh dari Jakarta, ketika pusat pemerintahan berpindah, ketika garis depan tidak lagi sekadar garis di peta melainkan jalur-jalur kereta yang putus, jembatan yang dijaga, kota-kota yang berganti bendera dalam hitungan minggu, orang seperti Suopomo pelan-pelan keluar dari sorotan yang biasanya disukai sejarah. Sejarah suka ledakan. Suka rapat raksasa, suka foto hitam putih dengan tangan mengepal. Tetapi negara, kalau mau bertahan, hidup dari hal-hal yang tidak fotogenik. Nota dinas, rancangan peraturan, surat pengangkatan hakim, daftar tahanan, dan kalimat-kalimat yang tampak kering, namun menentukan nasib. Dan ketika revolusi mulai berubah dari euforia, menjadi rutinitas yang melelahkan, rutinitas yang penuh kompromi, Suopomo ikut berubah. Bukan karena ia meninggalkan keyakinannya, melainkan karena keyakinan itu harus mencari bentuk baru di dunia yang tidak lagi bisa diselesaikan dengan satu naskah konstitusi. Indonesia pasca 1945 bergerak seperti tubuh yang baru belajar berjalan di lantai yang licin. Kadang melangkah, kadang jatuh. Kadang, untuk tidak jatuh, ia berpegangan pada apa saja yang ada. Pada struktur lama, pada kebiasaan administrasi kolonial, pada disiplin militer, pada karisma pemimpin. Dan setiap pegangan itu meninggalkan bekas. Suopomo, yang sejak awal membayangkan negara sebagai satu organisme, melihat betapa cepat organisme itu bisa terserang demam, perpecahan, politik, pertarungan ideologi, ketegangan pusat daerah, dan perang yang belum selesai. Dalam suasana seperti itu, gagasan negara kuat tidak lagi terdengar seperti teori di ruang sidang BPUPKI. Ia terdengar seperti kebutuhan harian. Tetapi kebutuhan harian punya kebiasaan buruk. Ia jarang bertanya, apakah obat yang diminum hari ini akan menjadi ketergantungan besok. Tahun-tahun setelah revolusi membawa perubahan konstitusional yang tajam. UUD 1945 yang ringkas, yang lahir dalam jendela waktu sempit dan penuh tekanan, tidak menjadi satu-satunya pakaian negara. Indonesia memasuki fase Republik Indonesia Serikat, lalu kembali ke negara kesatuan, lalu bergerak lagi menuju demokrasi terpimpin. Bentuknya berubah, mekanismenya berubah, tetapi satu hal tetap, negara terus mencari cara agar tubuhnya tidak pecah. Dan di tengah perubahan itu, Suopomo tidak berhenti menjadi ahli hukum. Ia justru semakin menjadi orang negara, dalam arti yang paling harfiah. Seseorang yang mengerti bagaimana negara berbicara kepada dunia, bagaimana negara menampilkan dirinya sebagai entitas yang sah, beradab, dan mampu mengatur. Ada pergeseran yang menarik dan sering luput dari Suopomo. Dari perumus konstitusi dan pengelola mesin hukum domestik, ia bergerak ke ranah diplomasi. Ia menjadi duta besar Republik Indonesia untuk Britania Raya. Peralihan ini bukan sekadar rotasi jabatan, ini perubahan medan.
Dari ruang arsip dan rapat kabinet yang pengap, ke ruang resepsi yang penuh lampu, ke meja makan panjang dengan perak mengilap, ke percakapan yang tampaknya santai, tetapi setiap kata punya bobot. London pada masa itu bukan sekadar ibu kota sebuah negara. Ia adalah pusat dari jaringan lama yang pernah menguasai lautan. Pusat dari kebiasaan diplomatik yang rapi, penuh kode, penuh tradisi. Di sana, negara-negara baru sering dipandang seperti anak muda yang baru masuk ruang tamu orang tua. Semangatnya besar, tetapi tata keramanya diuji. Dan Indonesia, yang baru saja keluar dari perang kemerdekaan, yang masih bergulat dengan stabilitas internal, harus meyakinkan dunia bahwa ia bukan sekadar hasil ledakan sejarah, melainkan negara yang bisa berdiri lama. Disinilah Supomo, dengan latar pendidikan hukum kolonial dan pengalaman birokrasi, menjadi aset yang unik. Ia mengerti bahasa formalitas. Ia mengerti bagaimana menulis, bagaimana menyusun argumen, bagaimana menampilkan ketertiban. Ia tahu bahwa di mata banyak negara, ketertiban sering dianggap lebih meyakinkan daripada retorika revolusi. Tetapi ketertiban macam apa yang harus ditampilkan? Di satu sisi, Indonesia ingin dikenal sebagai bangsa yang merdeka, yang tidak lagi tunduk pada kekuasaan kolonial, yang punya harga diri. Di sisi lain, Indonesia juga harus menunjukkan bahwa kemerdekaan itu tidak berarti kekacauan, bahwa pengadilan berjalan, bahwa hukum ada, bahwa pemerintah mampu mengendalikan wilayahnya, bahwa negara ini bukan sekadar gerakan, melainkan institusi. Supomo membawa metafora tubuh itu ke panggung internasional. Meski tidak selalu diucapkan sebagai metafora, ia membawa gagasan bahwa negara harus tampak utuh. Tidak boleh terlihat terbelah, tidak boleh terlihat ragu. Karena di dunia diplomasi, keraguan adalah undangan bagi tekanan. Dan tekanan itu nyata. Dunia pasca perang sedang membelah diri ke dalam blok-blok besar. Perang dingin mulai mengeras. Negara-negara baru di Asia dan Afrika menjadi arena perebutan pengaruh. Indonesia, dengan posisinya yang strategis, dengan sumber daya dan jalur lautnya, menjadi perhatian. Dalam situasi seperti itu, diplomat bukan hanya pembawa pesan, ia adalah penjaga citra negara. Ia harus membuat negara tampak stabil, bahkan ketika di dalam negeri badai belum reda. Supomo, yang pernah berdebat tentang bentuk negara dan hubungan individu dengan kekuasaan, kini harus berhadapan dengan bentuk lain. Dari kekuasaan internasional yang halus, yang tidak selalu datang dengan senjata, tetapi dengan pengakuan, pinjaman, dukungan, atau sebaliknya, dengan isolasi. Di London, ia bertemu dengan dunia yang percaya pada prosedur, pada tradisi parlemen, pada kebiasaan hukum yang panjang, dunia yang, ironisnya, sering menjadi rujukan bagi konsep rule of law, tetapi juga dunia yang pernah membangun imperium dengan hukum sebagai alat. Supomo pasti merasakan ironi itu di kulitnya. Hukum bisa menjadi pelindung, bisa menjadi belenggu, tergantung siapa yang menulisnya, siapa yang menafsirkan, siapa yang memegang stempel. Dan ketika ia kembali memikirkan Indonesia, warisan pemikirannya mulai terlihat bukan sebagai teks pidato 1945, melainkan sebagai jejak dalam praktik ketatanegaraan yang terus berubah. Gagasan integralistik, negara sebagai tubuh, memiliki daya hidup yang aneh. Ia bisa terdengar hangat. Negara sebagai rumah bersama, bukan arena pertarungan kepentingan sempit. Ia bisa terdengar seperti obat bagi masyarakat majemuk. Jangan biarkan perbedaan menjadi retakan. Tetapi ia juga bisa menjadi bahasa yang memudahkan negara untuk berkata, demi keseluruhan, bagian harus diam. Dan ketika negara sudah terbiasa berbicara seperti itu, kritik mudah dianggap sebagai gangguan saraf, bukan sebagai sinyal kesehatan. Pada tahun-tahun 1990-an, Indonesia mengalami pergolakan politik yang tidak kecil. Kabinet berganti, partai-partai bertarung. Daerah-daerah menuntut ruang, militer semakin menjadi faktor, dan di atas semua itu, ada rasa lelah kolektif. Lelah dengan ketidakpastian, lelah dengan pertengkaran yang tak selesai, lelah dengan janji-janji yang selalu tertunda. Dalam rasa lelah seperti itu, gagasan tentang negara yang kuat sering terdengar menenangkan. Seperti dokter yang berkata, tenang, saya yang pegang. Dan disinilah warisan Supomo menjadi rumit, karena ia bukan orang yang sekadar memuja kekuasaan. Ia memuja kesatuan, ia memuja efektivitas, ia memuja kemampuan negara untuk bekerja. Tetapi sejarah sering tidak peduli pada niat, sejarah peduli pada akibat. Ketika negara mulai mencari bentuk kepemimpinan yang lebih terpusat, ketika wacana persatuan dipakai untuk menekan perbedaan, ketika mekanisme kontrol terhadap kekuasaan melemah. Di situ, orang bisa menemukan gema dari argumen-argumen 1945.
bukan karena Sopomo menulis skenario penindasan, melainkan karena ia membantu menyediakan bahasa dan kerangka yang bisa dipakai untuk memperkuat pusat, dan bahasa itu kuat, karena ia tidak terdengar seperti ancaman, ia terdengar seperti kewajaran. Negara harus utuh. Kalimat itu, kalau diucapkan di masa perang, terdengar seperti seruan bertahan hidup. Kalau diucapkan di masa damai, ia bisa menjadi alasan untuk menutup ruang debat. Tubuh yang selalu takut pecah akan cenderung mengencangkan otot. Terus-menerus, sampai lupa bagaimana rasanya rileks. Soepomo sendiri, sebagai pribadi, sering digambarkan bukan sebagai orator yang meledak-ledak, melainkan sebagai pemikir yang tenang. Birokrat yang rapi, ahli hukum yang percaya pada struktur, ia bukan tipe yang mencari panggung. Ia tipe yang membangun panggung agar orang lain bisa berdiri di atasnya. Dan justru karena itu, jejaknya sering tidak terlihat, tetapi terasa, jejak itu ada pada cara negara Indonesia sejak awal memandang dirinya. Bukan sekadar kumpulan individu dengan hak-hak yang harus dijaga dari negara, melainkan kesatuan yang lebih besar, yang menuntut loyalitas, yang menuntut pengorbanan. Dalam logika itu, hak individu bukan tidak penting, tetapi sering ditempatkan setelah kebutuhan kolektif. Dan kebutuhan kolektif, sekali lagi, ditafsirkan oleh pusat. Di dunia akademik dan kenegaraan, nama Sopomo terus disebut sebagai salah satu arsitek UUD 1945. Tetapi penyebutan itu sering seperti menyebut nama jalan. Kita tahu itu ada, kita lewat setiap hari, tetapi jarang berhenti untuk memikirkan mengapa jalan itu dibangun seperti itu. Mengapa belokannya tajam, mengapa trotoarnya sempit, mengapa lampunya ditempatkan di sana. Padahal, kalau kita berhenti sejenak, kita bisa melihat bahwa desain awal itu lahir dari situasi yang ekstrim. 1945 bukan tahun normal. Ia tahun ketika negara harus lahir sambil dikejar, maka desainnya pun cenderung mengutamakan kemampuan bergerak cepat, eksekutif yang kuat, struktur yang ringkas, ruang manuver yang besar. Dan Sopomo adalah salah satu orang yang paling konsisten mendorong arah itu. Konsistensi itu bisa dipahami. Ia melihat Indonesia sebagai masyarakat majemuk yang rentan pecah. Ia melihat bahaya federalisme yang bisa menjadi pintu bagi kembalinya pengaruh kolonial. Ia melihat bahwa perdebatan tanpa akhir bisa melumpuhkan negara yang baru lahir. Ia ingin negara yang bisa bertindak. Tetapi tindakan tanpa rem adalah kebiasaan yang sulit dihentikan. Disinilah warisan Sopomo menjadi seperti pisau bedah. Di tangan dokter yang hati-hati, ia menyelamatkan. Di tangan yang tergesa, ia melukai. Negara yang kuat bisa melindungi rakyat dari kekacauan. Negara yang kuat juga bisa melindungi dirinya dari rakyat. Dan Sopomo, yang sepanjang hidupnya bergerak di antara teks dan institusi, di antara teori dan administrasi, meninggalkan warisan yang tidak bisa diperas menjadi satu label sederhana. Ia bukan sekadar pendukung negara kuat dalam arti karikatural. Ia adalah produk zamannya. Zaman ketika ketertiban dianggap syarat kemerdekaan. Ketika persatuan dianggap obat bagi luka kolonial. Ketika negara dipandang sebagai alat untuk mengangkat martabat bangsa. Namun zaman juga punya kebiasaan. Ia menuntut keputusan cepat, lalu meninggalkan generasi berikutnya untuk hidup dengan konsekuensinya. Pada 12 September 1998, Sopomo wafat. Tahun itu sendiri bukan tahun yang tenang bagi Indonesia. Pergolakan daerah, ketegangan politik, dan perubahan arah kekuasaan membuat suasana nasional seperti langit yang terus mendung. Ia pergi ketika negara yang ia bantu rancang masih terus mencari bentuk, masih terus berdebat. Kadang dengan kata-kata, kadang dengan senjata, tentang bagaimana menjadi tubuh yang sehat. Dan setelah ia pergi, gagasan-gagasannya tidak ikut dimakamkan. Mereka tetap hidup. Karena mereka sudah menjadi bagian dari cara negara berbicara tentang dirinya sendiri. Setiap kali negara menekankan persatuan di atas segalanya, ada gema dari Sopomo. Setiap kali negara berkata bahwa kepentingan umum harus mengalahkan kepentingan individu, ada bayangan dari argumen integralistik. Setiap kali negara merasa perlu bertindak cepat tanpa terlalu banyak prosedur, ada jejak dari desain konstitusi yang lahir dalam keadaan darurat. Tetapi ada juga sisi lain yang sering dilupakan. Soepomo bukan hanya orang yang memberi negara otot. Ia juga orang yang, pada masa awal, berusaha memberi negara sistem saraf, hukum, pengadilan, administrasi, agar tindakan negara tidak sepenuhnya liar. Ia tahu bahwa tanpa hukum, kekuatan hanya menjadi kekerasan. Ia tahu bahwa, tanpa prosedur, negara hanya menjadi kelompok bersenjata yang kebetulan menang. Masalahnya, hukum pun bisa menjadi alat kekerasan jika ia hanya melayani pusat tanpa ruang koreksi. Dan ruang koreksi itu, dalam desain integralistik, tidak selalu mendapat tempat yang nyaman. Maka warisan Sopomo adalah warisan yang selalu mengundang perdebatan.
Bahkan ketika orang tidak menyebut namanya, ia hadir dalam ketegangan yang terus berulang dalam sejarah Indonesia. Antara kebutuhan akan negara yang mampu bertindak dan kebutuhan akan batas yang melindungi warga dari tindakan itu, antara tubuh yang harus utuh dan tubuh yang harus bisa bernapas. Dan mungkin, disitulah letak keabadiannya yang paling nyata, bukan pada tanggal lahir dan wafat, bukan pada daftar jabatan, melainkan pada fakta bahwa Indonesia, sampai hari ini, masih hidup di dalam dilema yang pernah ia rumuskan, dilema yang tidak pernah selesai, karena negara yang hidup selalu bergerak, selalu berubah, selalu menghadapi ancaman baru, dan selalu tergoda untuk menjawab ancaman itu dengan cara yang paling cepat, mengencangkan otot. Negara sebagai tubuh. Tubuh yang ingin selamat. Tubuh yang ingin utuh. Tubuh yang, kalau tidak hati-hati, bisa lupa bahwa ia ada bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk orang-orang yang menjadi sel. Selnya, orang-orang yang, dalam kemerdekaan, berharap bukan hanya dilindungi, tetapi juga dihormati.